nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita dengarkan bagaimana Yesus mengecam kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Kota-kota yang makmur, berkecukupan, dan berkembang, sehingga banyak penduduknya merasa mapan, nyaman. Akibatnya mereka tidak membutuhkan nasihat dari luar. Mereka menjadi sombong, terlalu percaya diri. Hal inilah yang membuat mereka enggan untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Bahkan mereka menolak Yesus. Walaupun Yesus banyak melakukan perbuatan-perbuatan kasih, mujizat-mujizat di kota-kota mereka, banyak juga dari mereka yang belum percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya Yesus mengecam keras kota-kota yang tidak mau bertobat, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Sikap tertutup mereka yang membuat mereka menolak Yesus di kota mereka. Walaupun Yesus sudah membuat banyak mujizat di kota-kota mereka. Sikap tertutup inilah dan tidak peduli yang dikecam oleh Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menyadarkan kita agar kita harus membuka diri untuk melihat tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Ia selalu hadir dalam suka dan duka hidup kita, dalam tawa dan tangis kita. Kitalah yang sering meninggalkan Dia, menyingkirkannya dari pusat kehidupan kita karena keegoisan kita,
nafsu, dan ambisi pribadi yang telah menjadi pusat kehidupan kita. Hal inilah yang membuat kita menutup diri terhadap tanda-tanda hadirnya kerajaan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bertobat dan membuka hati kita. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita agar membuka diri kepada Tuhan dan sesama, supaya kita tidak dikecam oleh Tuhan. Kita memang lemah dan rapuh, tetapi jangan sampai kita menutup diri akan rahmat dan kasih Allah. Justru dalam kelemahan dan kerapuhan kita bisa ambil bagian dalam karya agung Tuhan, yaitu mewartakan kasih-Nya lewat kata dan perbuatan kita sehari-hari, sehingga kita tidak akan dikecam oleh Tuhan, melainkan mendapatkan berkat yang melimpah. Saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak oleh bacaan Injil hari ini untuk bersikap terbuka dan peduli terhadap Tuhan dan sesama, di mana saja kita berada. Mari kita asah kepekaan kita terhadap kebutuhan sesama di sekitar kita, supaya kita dapat menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita, dalam kata dan perbuatan kita sehari-hari. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu mengalir dalam hidup kami. Bantulah kami untuk selalu hidup dalam kepekaan dan kepedulian kepada sesama kami, agar kami dapat menghadirkan kerajaan-Mu di dunia ini. Dengan demikian, Engkau tidak akan mengecam kami lagi, karena kami sudah membuka hati kami terhadap Engkau dan terhadap sesama kami. Engkaulah junjungan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.